adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tempat ini bukan hanya sekedar lokasi belanja, Tetapi juga memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Apa saja sih kontribusi supermarket terhadap perekonomian? Mari kita bahas. Setiap supermarket di suatu daerah berkontribusi langsung terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Ribuan lapangan pekerjaan baru tercipta, mulai dari kasir, manajer toko, hingga staf barang. Dengan hadirnya supermarket, ekonomi lokal menjadi lebih dinamis karena adanya peluang pekerjaan baru untuk banyak. Selain lapangan pekerjaan langsung di toko, supermarket juga menciptakan peluang pekerjaan di sektor lain seperti logistik, pemasaran, dan distribusi. Market juga memberikan ruang bagi produk lokal untuk berkembang. Para petani, produsen, dan pengusaha kecil kini memiliki akses pasar yang lebih luas. Hal ini membuka peluang besar bagi mereka untuk menghasilkan pendapatan dan kualitas produksi. Sebagai produsen minyak sawit terbesar, Indonesia menghadapi tantangan dari harga global, kebijakan pemerintah seperti DMO dan DPO, serta permintaan pasar yang berfluktuasi. Upaya untuk meningkatkan keberlanjutan produksi juga menjadi fokus untuk menjaga akses pasar ekspor. Dengan demikian, minyak goreng Indonesia tetap menjadi komoditas penting di pasar internasional. Pada grafik ini, kita bisa melihat hubungan positif antara harga dan jumlah minyak goreng yang ditawarkan. Saat harga meningkat, produsen dan distributor cenderung menyediakan lebih banyak barang ke pasar. Misalnya, pada harga 10.000 per liter, hanya 500 liter yang ditawarkan. Sedangkan, pada harga 18.000 per liter, jumlahnya meningkat hingga 1.500 liter. Grafik ini mencerminkan hukum penawaran, di mana harga yang lebih tinggi mendorong peningkatan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau selama ini sih saya dari tahun 90. Besar pun sama, tapi nanas merahnya kadang-kadang kalau kita pada itu buat pun tak diambil. Kita buang yang buat juga dan ambil bibit besar. Kita bibit je, kita hitung sarung. Di Jakarta, ke Jawa kan. Kadang-kadang orang yang ngambil nanas itu orang kebun bunga. Kebun bunga itu kan bawa tanah, jadi nanti di bukan bunga bak sini. Kadang-kadang ke warung kasih, kadang-kadang dia ngisi warung sini 2 hari, 3 hari. Kalau nanas masih ada, dia tidak mau terima, masih ada pak, dia bilang. Jadi lari jual lagi ke lain gitu. Saya jual nanas itu nggak mahal deh, sama orang muda. Apa gitu kalau ada nanas saya orang jual 7,5, saya jual 7,5 nanti. Orang jual 10, saya jual 10. Tapi banyak saya yang berkebun nanas tidak pernah saya jual kan 10.000 seperti itu. Paling mahal 30. Yang bawa nanas kalau dulu sih orang udah dijual eceran nih. Gampang jual nanas tuh, bawa 80 habis kan. Ya 20,5 sih. Sekarang kalau bawa 15 butir, 20 butir susah habisnya. Soalnya jual eceran tuh banyak. Di mana-mana kan ada orang lupa kan. Ada di mana kan. Kalau dulu sih ada jual buat 100 sebentar habis. Soalnya tidak ada orang ecer di jalan, enggak ada. Indonesia dengan kekayaan alamnya memiliki beragam buah dan sayur yang dapat diolah menjadi manisan lezat. Manisan ini baik basah maupun kering telah menjadi bagian penting dari kuliner tradisional Indonesia.
Manisan nanas jelly adalah cemilan manis yang menggabungkan kelezatan nanas dan tekstur kenyal jelly. Biasanya manisan ini dibuat dengan merebus potongan nanas dalam sirup gula hingga lembut, kemudian dicampur dengan agar-agar atau gelatin untuk membentuk jelly. Manisan mangga adalah cemilan manis yang terbuat dari mangga yang diawetkan dalam sirup gula. Rasa manis dan asam dari mangga yang dipadukan dengan tekstur yang lembut dan kenyal membuat manisan mangga menjadi cemilan yang lezat dan menyegarkan. Manisan pepaya jelly adalah makanan manis yang menggabungkan rasa manis dan tekstur lembut pepaya dengan tekstur kenyal jelly. Biasanya, manisan pepaya dipotong dadu kecil dan direbus dengan gula hingga menjadi kental dan bercampur dengan jelly. Manisan pepaya jelly memiliki rasa manis dan tekstur yang menarik. Rasanya manis dan sedikit asam dari pepaya, dipadukan dengan tekstur Manisan wortel jelly kering adalah cemilan manis yang terbuat dari wortel yang direbus dalam sirup gula, kemudian dikeringkan hingga kadar airnya berkurang dan teksturnya menjadi kenyal. Manisan wortel kering memiliki rasa manis dan tekstur yang unik, serta dapat disimpan lebih lama dibandingkan dengan manisan wortel basah. Salah satu contoh nyata bagaimana supermarket mendukung perekonomian lokal dengan menjadi jembatan yang menghubungkan produsen dengan pasar yang lebih besar. Di luar menciptakan lapangan pekerjaan, supermarket juga berperan besar dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak. Setiap transaksi yang terjadi di supermarket berkontribusi terhadap pendapatan daerah yang selanjutnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Pendapatan dari pajak yang dihasilkan membantu membiayai proyek-proyek penting mulai dari pembangunan jalan raya hingga peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan demikian, keberadaan supermarket tidak hanya manfaat bagi para pembeli tetapi juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Namun, meski membawa banyak manfaat, kehadiran supermarket juga menimbulkan tantangan bagi pasar tradisional. Banyak pedagang kecil yang harus beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen yang kini lebih memilih kenyamanan belanja di supermarket. Berbelanja di supermarket memberikan kenyamanan dan kepraktisan yang tak dapat disangkal. Tata letak toko yang terorganisir dengan baik memudahkan konsumen untuk menemukan produk yang mereka butuhkan. Suasana yang bersih, nyaman, dan ber-AC memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, terutama di iklim tropis. Selain itu, supermarket seringkali menawarkan berbagai layanan tambahan, seperti fasilitas pengantaran barang belanjaan ke rumah, program loyalitas pelangganan, dan berbagai promosi menarik. Semua ini dirancang untuk meningkatkan kepuasan pelangganan dan menjadikan pengalaman berbelanja di supermarket menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Berbelanja di pasar tradisional menawarkan pengalaman yang unik dan berkesan. Anda tidak hanya sekedar membeli barang, tetapi juga berinteraksi langsung dengan para pedagang, belajar tentang asal-usul produk, dan bahkan bernegosiasi harga. Kualitas produk di pasar tradisional seringkali lebih terjamin karena kesegarannya, terutama untuk produk pertanian dan perikanan. Proses pemilihan produk yang lebih personal memungkinkan Anda untuk memeriksa kualitas dan memilih barang yang paling sesuai dengan kebutuhan dan selera Anda. Suasana yang ramai dan interaksi sosial yang dinamis di pasar tradisional menciptakan pengalaman berbelanja yang jauh lebih kaya dan bermakna dibandingkan dengan pusat perbelanjaan modern yang cenderung impersonal. Kesimpulannya adalah pilihan antara pasar tradisional dan pasar modern atau supermarket bergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing individu.
Pasar tradisional menawarkan pengalaman belanja yang lebih personal dan harga yang lebih murah. Sementara pasar modern atau supermarket menyediakan kenyamanan, fasilitas, dan pilihan produk yang lebih luas. Pentingnya untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti budget, waktu, dan prioritas dalam memilih tempat berbelanja yang paling sesuai. Pasar tradisional masih memiliki daya tarik tersendiri, seperti produk lokal yang lebih segar dan pengalaman belanja yang lebih personal. Namun, perlu melakukan inovasi dan adaptasi dengan perkembangan zaman. Supermarket memberikan kemudahan bagi konsumen dengan pilihan barang yang lebih beragam dan harga yang bersaing. Belanja menjadi lebih efisien, konsumen juga dapat memanfaatkan teknologi untuk membandingkan harga dan mencari promosi. Namun, dengan segala kemudahan ini, konsumen harus bijak dalam memilih produk. Belanja di supermarket memang menguntungkan, tetapi penting untuk tidak hanya berfokus pada harga. Mendukung produk lokal juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita dalam menjaga ekonomi daerah tetap berkembang. Supermarket adalah roda penggerak ekonomi yang penting. Supermarket menciptakan peluang, mendukung produk lokal, dan mendorong pembangunan. Namun, menjaga keseimbangan antara supermarket dan pasar tradisional adalah kunci perekonomian yang berkelanjutan.